Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, saya post dulu pin message-nya supaya teman-teman tahu. Mana tadi? Saya sedang ngebahas apa? Oke, dilepas aja ya. Kita bahas tanya jawab aja. Mungkin tentang hal-hal yang update. Ya, sebenarnya saya lagi berduka banget nih. Karena sahabat saya satu visi untuk UKM hari ini dikabarkan meninggal dunia. Sedih sih, kepukul sih. Tapi ya hidup harus jalan terus. Jadi saya akan menghibur diri dengan ketemu dengan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja. Ya, jadi oke, saya coba, ya, saya matikan dulu. Ya, jadi saya baru kenal sih sama beliau. Kira-kira mungkin ada 2 tahun ya. Tahun 2000, awal 2019. Ya. Orangnya jenius sekali. Bikin produk apa aja bisa. Ahli mesin beliaunya. Satu visi banget. Baru kenal tapi berasa kayak kehilangan adik. Ini ada yang nggak bener nih, lama-lama saya lihat Pak Bim mirip Surya Paloh. Enggak lah. Saya kok disamakan sama konglomerat, ya enggak lah. Saya orang biasa aja yang kebetulan berjenggot dan berkumis. Oke teman-teman, jadi saya akan mengangkat sebuah topik yang sederhana yang mungkin nanti kalau waktunya pas saya akan bahas dengan Mas Indra Uno ya. Beliau adalah profesor yang sangat update dengan keadaan sekarang. Kapan-kapan nanti saya atur waktu sama beliau. Intinya adalah yang menarik tentang UKM dan pariwisata. Ya, dulu sebelum COVID itu UKM itu dihidupi oleh pariwisata. Jadi traffic itu datangnya offline dan kemudian membawa rezeki buat teman-teman yang menyelenggarakan wisata kuliner dan wisata oleh-oleh. Ya. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, kehidupan sosial kita dibatasi sehingga wisata menjadi terhenti, nggak cuma hanya wisata, tapi juga ngantor pun juga jadi terhenti dan terpaksa ngantor dari rumah. Ya. Alhamdulillahnya pekerjaan saya bisa diselesaikan lewat internet. Jadi selama dari bulan Maret ya, 8 bulan berarti ya, 10 bulan, saya mengerjakan seluruh tugas kantor itu dari rumah. Ada yang hilang, yaitu workshop offline saya, yang sebetulnya nggak cuma berbagi ilmu, tapi juga
ber apa namanya berjejaring ya dengan teman-teman. Kita sharing network, kita sharing pengalaman gitu. Dan juga memberikan kesempatan teman-teman untuk mendapatkan safety net. Safety net itu jaring yang digelar di bawah ketika sirkus sedang bermain terapis di udara. Sehingga ketika jatuh, itu ada yang menyelamatkan. Itu sehingga ya saya menyediakan waktu untuk memberikan solusi buat teman-teman ya. Yang serius konsultasi ya tentu ada perhitungannya ya. Tapi kalau yang kecil-kecil itu saya jawab. Tentunya free karena banyak teman-teman memulai UKM itu bukan karena cita-cita ya. Tapi karena memang terpaksa atau kepepet. Anda bayangin lagi anak-anak kerja, terus kemudian kena PHK gitu ya. Karena gara-gara COVID, atau karena distress pada ekonomi, maka pengurangan tenaga kerja, akhirnya ya dirumahkan. Waktu kerja, bidangnya hanya satu bidang saja. Misalnya bagian kasir gitu. Dia seumur hidupnya cuma ngitung duit perusahaan. Begitu dia harus berhenti, bikin usaha sendiri, ya dia tahunya cuma ilmu menghitung uang saja. Padahal di dalam bisnis itu, meskipun kecil-kecilan, UKM gitu, itu diperlukan pengetahuan yang agak kompleks ya. Paling tidak ada 4 pilar. Yang pertama marketing harus tahu. Yang kedua operation harus tahu. Yang ketiga itu HRD ya, human resource, ketenaga kerjaan. Yang keempat adalah finance, itu harus tahu. Jadi ini yang menyebabkan teman-teman itu tiba-tiba dipaksa untuk mengetahui banyak hal pada waktu menjalankan warungnya. Kecil-kecilan sih, tapi disiplin ilmunya harus tahu. Kalau nggak tahu, gimana mau maju ya? Itu karena sebetulnya managerial itu diuji ketika ada something wrong. Kalau semuanya berjalan dengan baik, ya itu nggak ada skill managerial yang dibutuhkan. Tahun 72 itu saya bikin kantor di bekas dapur ibu saya. Saya bikin kantor di situ, saya kasih sekat ada 3 ruangan, ruang direksi saya sendiri, kemudian di depannya itu ruang operasional, di depannya lagi lobi untuk terima tamu. Ruangan direksinya itu 3 meter kali 2 meter lah kira-kira. Kemudian rak buku biasa, seperti biasa buku saya banyak. Depannya itu ada 2 meja, 1 meja artis, 1 meja sekretaris. Depannya lagi meja resepsionis dan sofa kecil gitu. Itu tahun 72. Disitulah lahir yang namanya teh botol. Ya pada waktu itu
klien saya dari Sosro datang ke rumah, which is datang ke garasi saya itu. Terus dia tanya, sekretarisnya mana Pak? Nggak ada Pak. Artisnya saya. Nanti AE-nya saya. Jadi semuanya saya. Gitu. Nah ini apa namanya? Terima kasih ada yang bilang t-shirtnya bagus. Ini t-shirt Indonesia Spicing the World. Ini juga salah satu pendukungnya ya, almarhum yang memberikan saya dorongan untuk memberanikan diri melakukan rebranding of Indonesia. Nah, justru itu yang saya mau bahas nanti. Nah, jadi saya mengalami, pada waktu itu saya masih kerja. Jadi, saya masih kerja dapat 3 tahun, karena gajinya gede gitu, jadi saya bisa bikin kantor. Itu berlanjut sampai kemudian saya punya kantor sendiri. Jadi Dirjen, Direktur Ijen katanya. Direkturnya sendirian. Tapi alhamdulillah, ya saya memang generalis karena sebagai pimpinan harus tahu semua bidang. Tapi saya juga spesialis untuk bidang-bidang tertentu, khususnya di operation sama marketingnya. Jadi pada waktu itu, ya saya belajar di kantor saya. Dapat guru-guru keren dari luar ya. Karena di kantor itu saya dikasih manajer-manajer dari berbagai negara yang mereka ngajarin bidang-bidang yang terkait dengan profesi saya. Ada yang bidangnya desain, ada yang bidangnya konstruksi kemasan, ya, konstruksi packaging, ada yang bidangnya color separation, ada yang bidangnya membuat flexo printing. Ya. Jadi karena itu perusahaan internasional, jadi saya tahu banyak. Nah, itu menguntungkan. Tapi dalam segi manajerial, di marketing saya tahu karena saya terlibat di dalam marketing di kantor itu. Operation saya terlibat, tapi HRD dan finance saya nggak terlibat. Sehingga saya perlu mendalami hal tersebut. Gitu. Nah ini yang saya bisa merasakan apa yang dialami teman-teman gitu. Jadi dulu belum ada internet, jadi kalau kepentok problem gitu, nomor satu nanyanya ke buku. Makanya buku saya banyak macam-macam, itu ada How to Become a CEO, ada yang How to Become Sales Manager, terus marketing juga dari 1.0 sampai 4.0, yang 5.0 belum ada. Belum beli maksudnya, bukunya udah ada. Nah, oleh karena itu, kepada teman-teman itu saya memberikan, apa ya, kayak Tuturi Handayani aja. Saya senang kalau mereka bisa maju, karena semua guru itu intinya senang kalau muridnya maju, gitu ya. Dan tidak perlu bersaing sama gurunya, karena mungkin, nah ini filosofinya filosofi masak nih. Mungkin teman-teman bisa ini juga, bisa mempraktekkan juga. Orang masak itu resepnya harus benar. Bahan bakunya harus benar. Dan proses masaknya harus benar. Ya. Misalnya Anda bikin nasi goreng gitu. Itu resepnya harus benar. Resepnya harus benar. Kemudian bahan bakunya juga harus benar. Nah, ketika proses memasaknya harus benar juga. Kalau Anda masak nasi goreng, sambalnya dulu digoreng, sama nasinya dulu digoreng, hasilnya bisa beda. Nah ini yang membedakan antara orang yang pengalaman sama enggak. Ya.
Kalau yang nggak pengalaman ya suka-suka dia aja cara masak. Jadi teman-teman yang baru mulai gitu ya, belajar brand gitu, atau tahu banyak dari internet, browsing-browsing tentang brand gitu, itu Anda baru dapat resepnya. Sementara kalau untuk bahan-bahannya, itu mesti belajar lagi. Ya. Pada waktu memasaknya juga mesti belajar lagi. Nah itu yang saya rasakan kelebihan dari orang yang sudah berkecimpung cukup lama di bidang itu. Ini yang saya rasakan ya. Jadi teman-teman yang baru mulai nggak usah kecil hati, mulai aja. Asal punya kemauan untuk belajar vertikal dan horizontal. Vertikal itu menjadi ahli, dan horizontal itu mengetahui banyak ilmu pelengkapnya. Gitu. Banyak teman-teman yang tidak melengkapi ilmunya. Gitu. Jadi istilahnya itu programnya sudah jadi, tapi pluginnya tidak dikuasai. Anak sekarang bilang gitu. Nah ini kembali ke topik tadi. Mas Ahmad Nugroho, Mas Nugi, apa kabar? Ya, Mas Nugi ini ahli ERP. Ini manajemen keuangan yang merambah ke operasional, merambah ke pemasaran. Dan kalau ERP-nya kuat, dia bisa menjadi backup dari sebuah super apps. Kalau sudah punya super apps, jalanin perusahaan sendiri aja, nggak usah rame-rame. Betul nggak, Mas Nuk? Oke. Baik, jadi kembali ke topik saya tadi. Pada waktu sebelum COVID, itu pariwisata Indonesia itu maju tanpa diapa-apain. Karena memang Indonesia tuh very, very beautiful. Banyak orang Amerika, orang Eropa, orang Belanda khususnya, itu dia kerja seumur hidup untuk nabung. Kalau ditanya, kamu nabung untuk apa? Halo Mak Chandra, apa kabar? Malam juga. Nabung itu untuk nanti ketika pensiun mau tinggal di Indonesia. Wabil khusus di Bali katanya. Kalau ditanya lagi, kenapa kok mau tinggal di Bali? Indonesia is a piece of heaven on earth. Indonesia itu adalah sepotong surga, sekerat surga yang ada di dunia. Gitu. Nah, jadi kita kenapa nggak ngerasa gitu? Kenapa kita ngerasa bahwa Amerika lebih hebat, Korea lebih hebat, Eropa lebih hebat? Justru orang Eropa bilang Indonesia itu is a piece of heaven. Sepotong sorga. Ketika saya ngobrol panjang sama teman, dia bilang, masuk akal Pak B. Kalau Anda sudah di sorga, Anda nggak ngerasa bahwa Anda itu ada di sorga. Gini aja deh, yang paling gampang. Anda pertama kali masuk WC, Anda pasti terganggu sama baunya. Tapi kalau Anda sudah beberapa saat, bahkan 1 jam karena keasikan ngupdate status sosial media, itu bau itu udah hilang. Bau itu udah nggak terasa lagi. Nah itulah Indonesia.
Jadi saya percaya sih, tanpa dia apa-apain, pariwisata Indonesia itu bakal maju. Ya. Karena memang beliefnya orang-orang sana begitu. Ya. Nah, begitu kena COVID, baru mikir, wah nggak bisa main-main nih. Nggak bisa nih, di markup udah nggak bisa. Karena trafiknya mati. Dihabisin sama COVID. Apalagi PSBB katanya diminta oleh negara tetangga, PSBB di seluruh Jawa. Karena tingkat penularannya sudah mengerikan. Dan direspons oleh Menteri Luar Negeri, mulai tanggal 1 sampai 14 Januari tidak ada penerbangan dari luar negeri yang diizinkan mendarat di Indonesia. Nah, ini kan berarti betul-betul dimatikan ya. Jadi teman-teman yang bisnisnya lagi bagus gitu, tiba-tiba harus berhenti. Saya bisa cerita karena saya merasakan, saya juga mengalami. Cuma kita harus percaya kepada kuasa Allah dan percaya bahwa ini semua dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik bencana itu ada kesempatan. Ada peluang. Itu kalau kita yakin, itu kita temukan peluang itu. Jadi pada waktu bulan Februari, kami mempersiapkan workshop offline untuk bulan Maret. Kalau di kantor kami hanya muat 48 orang. Kalau lebih dari 48 orang, kita pasti akan nyari tempat di luar. Kita udah cari-cari hotel karena pesertanya udah 100 lebih. Itu akibat dari beludaknya peserta dari waktu kita bikin di Semarang. Di Semarang itu hampir 100 orang. Terpaksa harus di stop dan dikembalikan semua dananya. Bayangkan tuh. Untung saya disiplin, jadi kalau belum terlaksana, itu belum terjadi realisasi, ini belum milik saya, ini baru titipan. Sehingga ketika kita stop ya kita masih ada dana untuk mengembalikan. Lalu saya mulai bikin kelas online. Bulan April, jadi karena Maret itu masih huru-hara, saya bikin bulan April. Channelnya belum siap, Zoom juga belum seperti sekarang ya. Jadi saya cari-cari apa ya? Cari-cari channel yang mana yang bisa dipakai. Karena baru pertama kali juga, otomatis pesertanya nggak banyak. Cuma teman-teman yang kangen ketemu saya aja yang ikut gitu ya. Tapi dari bulan ke bulan, itu mulai bertumbuh, mulai ada respons yang baik. Dan akhirnya kita menyadari bahwa belajar itu memang fenomenanya itu, orang Indonesia beliefnya, ada guru, ada murid. Guru berdiri di depan papan tulis, di depan kelas. Murid duduk di kursi dan tangannya gini di meja. Itu menunjukkan bahwa saya murid yang patuh. Itu ajaran Belanda ya, buat kaum pribumi. Nah, sekarang kita harus belajar dengan cara begini. Pada awalnya itu rasanya aneh bener ya. Ngomong sama HP, seolah-olah di balik sana ada puluhan sampai ratusan orang gitu. Tapi lama-lama terbiasa ya. Dan kita membaca respons dari komen-komen teman-teman. Nah ini manusia memang yang abadi itu perubahannya. Jadi
kemampuan adaptasi manusia luar biasa. Ini yang membuat saya optimis. Ya. Contohnya, kalau dulu saya ngelihat orang jalan rangkulan itu biasa banget di mall itu. Sekarang itu nggak ada yang seperti itu. Saya perhatikan di berita-berita, karena saya nggak keluar sama sekali. Jadi mulai bulan Maret sampai hari ini, saya keluar 4 kali ke dokter gigi karena nggak tahan sakit. Kemudian 2 kali ke kantor, baru 2 kali ke kantor. Dan teman-teman juga saya suruh work from home aja kalau mereka ada keperluan yang sifatnya mengambil file atau ngeprint surat gitu baru ke kantor. Jadi memang akhirnya beradaptasi. Dan yang menyenangkan itu kalau buka lemari itu, kalau dulu satu lemari itu isinya baju semua, baju saya semua. Ada jas, ada jaket, ada segala macam. Celana ada berapa puluh biji gitu. Udah lama nggak live, jadi live dulu. Sekarang ini kalau saya buka lemari, saya cuma kebagian satu laci aja. Mau tahu isinya? 3 celana kolor dan 3 t-shirt. 3 t-shirt bisa bikin brand, Indonesia Spicing the World, sama t-shirt buat tidur. Jadi ternyata hikmahnya itu sebenarnya segini aja cukup gitu. Ngapain juga pakai Ferrari atau apa. Oh ya, by the way, tahun 94 kalau nggak salah, saya tuh kenal sama agen Ferrari di Indonesia. Tuh teman-teman main mobil gitu. Nah, beliau nawarin, bukan tahun itu, tahun 2000-an, bukan tahun 90-an. Jadi tahun 2002 itu saya ke Italia, waktu itu syuting Del Piero. Karena Del Piero itu dimiliki oleh Juventus. Nah, saya diajakin sama beliau nih, pemilik Juventus, ayo ke tempat saya. Gitu. Itu ternyata dia pemilik Ferrari. Ada sirkuitnya segala macam. Suruh nyoba, nggak berani. Waktu itu kalau nggak salah, Ferrari Modena baru keluar. Nah, pulang dari sana, ditawarin sama temen yang dealernya Ferrari di Indonesia. Belum mahal sih, cuma 1, sekian. Tapi saya tahu diri. Karena respons manusia, itu merespons kecepatan mesin, itu tidak seperti orang-orang yang terlatih. Karena Ferrari itu adalah kendaraan yang memang dibuat untuk pembalap. Jadi harus latihan dulu kalau mau naik Ferrari itu. Ini yang cerita ya yang punya Ferrari itu. Jadi banyak orang-orang yang orang kaya beli Ferrari harus belajar nyetir lagi. Karena respons manusia terhadap mesin itu tidak sama. Oke, kembali ke cerita. Mas Bayu Herdiawan, saya baru punya 3 kaos bisa bikin brand, Pak. Putih, orange, dan biru. Oh, yang merah belum ya? Nanti yang merah ya, kita buat. Yang merah itu brand disruption. Kalau putih itu basic. Jadi dari sejarah, kemudian 15 langkah bisa bikin brand, itu basic. Kalau kuning atau orange itu adalah brand activation. Pluginnya. Nah, kalau biru itu adalah brand identity. Bagaimana orang melihat identitas itu ingat sama brandnya. Kalau yang merah itu disruption.
Disruption itu gini, kalau orang-orang itu menghindari red ocean, saya malah seneng kalau ketemu red ocean. Kan aneh ya. Tapi kalau tahu ilmunya ya enak-enak aja ya. Seperti itu. Jadi itu kenapa merah ya, karena bagaimana membuat pesaing tidak relevan sehingga terpental dari persaingan. Itu adalah brand disruption. Oke, Buana Perkasa Putra, apa kabar? Ini saya, Buana ini alumni workshop online saya. Anehnya itu dia pakai akun istrinya. Jadi pada waktu tanya jawab itu namanya Valencia. Tapi nongol laki. Saya bilang, ini Pak Valencia. Oh, ini nama istri saya, Pak. Ya oke lah. Usaha ya, namanya usaha macam-macam. Kembali ke topik saya tadi. Pertanyaannya justru sekarang, dengan matinya pariwisata, itu bagaimana cara menggerakkan pariwisata? Ini PR besar buat Bang Sandi. Apa ya? Ya saya sangat bersimpati lah, karena dikasih tugas pada saat berhadapan bertubrukan langsung dengan macro environment. Nah untungnya Bang Sandi kan di pemerintahan, jadi dia bagian dari macro environment, bisa menciptakan ancaman ataupun peluang, mengubah ancaman menjadi peluang juga bisa. Nah tapi kita nih sebagai teman-teman UKM yang tadinya hidupnya bergantung pada pariwisata, trafficnya pariwisata, sekarang karena trafficnya nggak ada, otomatis UKM-nya harus mati, harusnya ya. Nah, tapi kita ada peluang lain ya. Yaitu dengan menggunakan internet. Kata kuncinya adalah jemput bola. Mampu nggak UKM itu menciptakan cara untuk menjemput turis? Jadi bukan turisnya datang baru beli, tapi turisnya belum datang udah kita suruh beli. Tuh, sehingga ketika nanti pintu dibuka, itu udah langsung boom gitu. Jadi peluangnya di sini. Dan semua posisinya sama. Bali kah, Toba kah, Hawaii kah, New Zealand kah, semuanya ya lockdown, semuanya ya nggak ada gerakan. Nah, bagaimana caranya agar UKM bisa membantu pariwisata? Nah, itu kapan-kapan kita bahas bersama Prof. Indra Uno, think tank di baliknya Bang Sandi. Udah itu aja. Sementara ada beberapa pertanyaan saya lihat ini yang mungkin saya bisa jawab ya. Oke, Novi Kagi, turut berduka Pak B, kuat selalu, insya Allah. Ya. Insya Allah Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Oke. Semangat, oke, semangat Pak B. Nah ini lama-lama lihat Pak B mirip Surya Paloh. Beda lah, dia wangi. Karena kalau memerat dia wangi, kalau saya kan bau matahari. Belum ada pertanyaan nih. Hasmar Afandi. Pak mau nanya bagaimana cara mengembangkan personal branding sementara orang tersebut belum terkenal. Ada workshop saya yang judulnya cross branding.
Jadi bagaimana produk atau orang yang belum terkenal itu secara instan jadi terkenal. Ya. Anda kenal ya namanya co-branding. Co-branding itu dua merek yang sama-sama terkenal, sama-sama value-nya kuat, berkolaborasi, namanya co-branding. Apple misalnya dengan Nike pernah melakukan co-branding. Apalagi ya, ada banyak kok ya contohnya. Oreo dengan Walls pernah co-branding. Nah, sementara cross-branding adalah yang di sini nggak terkenal, itu menggunakan value yang sudah terkenal. Contoh paling mudah, kopi mau dari Gayo, mau dari mana-mana ya kopi gitu, ya kopi. Jadi tidak, value-nya sama aja, cuma beda-beda rasa lah. Cuman karena kemudian kopi ini ditanam di Gayo dan menggunakan brand Gayo yang sudah punya value, akhirnya kopi ini cepat terkenal. Itu kalau origin ya. Sama, misalnya Anda bikin produk gudeg gitu. Gudeg itu value yang paling kuat dari mana ya? Jogja, ya udah. Anda bikin aja gudeg Jogja, itu namanya cross branding. Itu hari pertama Anda buka langsung melejit. Anda jualan soto juga gitu, air dikasih garam, kasih gula, dikasih kecambah sama sayur-sayuran, kasih potongan ayam. Anda bilang soto. Nah, yang terkena soto itu di mana ya? Oh, soto Kudus, ya udah, Anda bilang aja soto Kudus. Itu cross branding namanya. Oke, maghrib, bukannya udah lewat, apa kecepatan tadi? Aduh, ini maghrib jam berapa loh? Oke. Salam dari Papua, Pak Pi. Agis Pranoto. Wah, saya belum pernah ke Papua, Pak. Konon terbangnya lama sekali ya. Sama kayak ke Amerika. 24 jam. Oke, ada lagi yang nanya. Sebentar ya. Sabar ya teman-teman. Saya nggak bisa ngeliat di sini karena kecil banget, jadi saya nggak bisa lihat. Saya ngeliatnya di laptop aja. Najwa Inspira. Ini dari Trenggalek. Terima kasih doanya. Social Talk. Acara apa ini Pak B? Acara ngobrol-ngobrol. Udah ya? Oke. Om masih ingat tagline Liga nggak? Susanto Darmawan. Saya nggak ingat. Dulu juga nggak pernah lihat. Dan saya nggak ingat juga. Kemudian ada salam dari saya yang lagi jalani bisnis gamis Pak B. Kisnat. Namanya susah banget sih. NHD Kopi. Saya sedang mengalami Pak B mulai bisnis dari nol dan saat ini status masih karyawan swasta. Ya nggak apa-apa. Usia berapa nih? Dalam tembung kehidupan saya masih masuk ke plan 1 atau sudah masuk plan 2? Mas Nuk tadi udah saya sapa. Chandra Lela. Ini Madu Hutan Jambi. Mie ayam bakso tetel. Salam dari Kota Serang. Oke. Untuk maksimal bangun brand, apakah perlu kursus tentang manajemen? Secara basic saya lulusan SMK. Ya banyak. Kalau manajemen itu, karena manajemen itu kan get the things done through other people. Itu semua banyak yang bisa.
get the things done through other people. Menyelesaikan pekerjaan lewat orang, jadi tinggal nyuruh-nyuruh aja. Kalau itu banyak yang bisa kan, itu gampang. Yang sulit itu adalah get the right things done right by right people. Nah, itu susah. Kalau terjemahan aslinya kan itu. Get the job done through people. Itu gampang. Suruh aja orang ngerjain, salah bener, terserah. Yang sulit itu adalah get the right things done right through the right people. Nah, ini yang susah. Itu perlu ilmu kalau itu. Kalau yang pertama tadi nggak usah. Oke, Pak B, Sang Maestro Branding, terima kasih. Saya cuma menang tua aja. Kalau kemampuan sama teman-teman. Pengalaman aja yang beda. Kalau jam terbang, saya udah banyak banget ya. Jadi ada yang bilang profesional itu boleh dikatakan profesional kalau Anda sudah melampaui 10.000 jam terbang. Nah, kita hitung nih. 10.000 jam terbang itu berapa tahun? Kalau setahun kita kerja 250 hari, per hari kita kerja 8 jam, maka setahun itu kita kerja 250 kali 8, 2.000 hari. 2.000 jam. Jadi kalau mau 10.000 jam, itu harus 5 tahun. Lah saya kan udah 50 tahun. Dari tahun 69 saya kerja. Jadi ya kalau dihitung sudah 102.000 jam terbang. Oke. Dan saya selalu punya pegangan 3. Bentar. Lupa, nanti kapan-kapan saya sharing. Yang membuat kita harus tetap relevan. Maidas F. Masya Allah, semoga nanti punya kesempatan belajar langsung sama Pak Bila. Ini kan udah langsung. Ini pasti orang lama, orang kuno, belum move on. Mas Bayu. Fandi Rahman, Masya Allah, selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin, ya Rob. Nah, Aditya Rahmadi, Pak Bi mau nanya, maaf ya, nanti jam 19.30 saya berhenti, karena habis sholat Isya, saya akan menyimak Pak Budi akan membagi kebiasaan CEO. Kebiasaan CEO yang dibutuhkan tahun 2021. Kalau yang punya waktu silakan nanti tune in ke akunnya Pak Budi Isman Official. Mana dari pertanyaannya? Oke. Kalau bisnis saya B2B, gimana ya brandingnya di saat banyak customer concern ke harga? Ini saya bikin simpel aja ya. Kata Steve Jobs, kalau saya ngomong kan nggak dipercaya, saya aja pansos sama Steve Jobs. Kata Steve Jobs, brand is simply trust. Brand itu sederhananya adalah kepercayaan. Jadi kalau Anda dipercaya oleh seseorang, maka Anda sudah jadi brand menurut Steve Jobs. Ya. Tinggal rasa percaya orang itu mau diletakkan di mana? Mau diletakkan di orangnya, atau di perusahaannya, atau di produknya, atau di tempatnya, kotanya,
atau di negaranya. Nah, masing-masing itu ada ilmunya, itu aja. Tapi intinya sama, Anda mau meletakkan kepercayaan ke siapa? Produknya kah? Perusahaannya kah? Orangnya kah? Orang bilang, kan susah Pak Pi bikin brand untuk korporat, kan ini bla bla, visi misi dan segala macam. Ya udah, gini aja. Perusahaan itu kan dijalankan sama orang ya. Nah, orang itu percaya pada orang. Kalau misalnya Anda jualan produk, orang itu percaya pada produknya, tapi tetap lebih percaya sama yang jual. Kalau yang jual bilang, Pak jangan dibeli Pak, itu gampang rusak. Oh itu nggak jadi beli itu. Walaupun sudah niatnya beli itu. Jadi people trust in people. Udah tahu kan jawabannya? Nggak usah personal branding lah. Personal branding itu mengada-ada aja itu kalau saya bilang. Anda membangun rasa percayanya cukup. Ntar saya minum dulu ya. Nah, untuk Aditya Ramadi, sementara banyak customer concern ke harga. Apa yang terjadi? Kalau Anda punya Anda punya produk ya, produk. Terus orang percaya sama produknya karena memberikan manfaat yang berbeda dari pesaingnya. Itu dia nggak peduli harga. Ya. Tapi kalau produknya sama, menyelesaikan masalah yang sama dari konsumen, pasti konsumen cari yang lebih murah. Itu hukum alam begitu. Dari zaman 2700 tahun sebelum Masehi, di Mesir itu ya hukumnya itu. Kalau Anda nggak mau konsumen Anda itu ribut soal harga, buatlah produk yang berbeda dengan pesaing Anda. Bahasa kerennya, ada diferensiasi. Apa yang mau membuatnya beda? Bahasa kerennya disebut added value. Kalau yang dilakukan itu added on fisik, itu masih bisa dikejar. Misalnya, ini produk yang warnanya orange. Wah, semuanya warna hijau. Dia paling beda. Dia laku. Karena warnanya beda. Kemudian, karena warna orange itu gampang ditiru, tiba-tiba besok tuh udah banyak warna orange. Akhirnya dia menjadi sama lagi dengan orang lain. Ya. Nah, kemudian diganti lagi. Fisiknya diganti. Panjangin supaya kelihatan gede. Karena fisik, besok kompetitor manjangin juga. Nggak habis-habis. Anda sprint tiap hari. Ya. Tapi kalau Anda yang tambahkan to value, maka orang sulit untuk ngikutin. Seperti yang saya lakukan pada Kopiko. Kopiko tuh produknya jelas permen. Tapi dipersepsikan sebagai kopi. Sebagai gantinya ngopi. Kan kopi ya. Itu nggak tahu yang pintar saya atau yang bodoh yang beli. Barangnya permen loh. Tapi kalau dibilang, ini permen. Bukan Pak, itu gantinya ngopi. Nah, itu yang disebut dengan value. Ya. Dan teman-teman nanti kapan-kapan belajar lebih serius ya. Oke, Nur Hayati Supriyatna. Wah, semakin menarik bahasannya Pak Bi. Semoga bisa ikut langsung lagi kelas pemasaran Pak Bi. Ya. Januari saya sedang merancang workshop sama anak saya yang kebetulan dia adalah S2 di Business Management. Ketika saya menemukan fakta, banyak workshop dibikin untuk naik kelas, gitu ya, naik kelas. Yang nggak dipikirin itu yang merosot itu gimana? Yang bisnisnya itu sekarang merosot.
itu checklistnya apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti dibetulin itu nggak ada yang ngajarin. Saya merasa, wah iya ya. Saya tanya anak saya, mau nggak bikin kayak gini buat teman-teman nih? Supaya 2021 itu nggak perlu makin merosot. Itu checklistnya apa aja, langkahnya apa aja, baik dari segi bisnis maupun brand. Jadi teman-teman bisa merescue bisnisnya. Itu ya kalau mau ikut aja nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong yang pada ngelihat atau yang hadir ini udah follow saya belum nih? Jangan-jangan cuma mampir nih. Pak Pi mau nanya, kalau brand kita sudah terkenal, apakah tetap harus buat aktivitas marketing? Dari pertanyaannya, I can feel your knowledge. Di awal ngomongin tentang brand. Brand sudah terkenal, apakah masih harus bikin aktivitas marketing? Ini dua hal yang beda nih. Dua hal yang beda. Tadi pagi pun saya masih rapat lewat Zoom, berdebat dengan tim marketing. Mereka mengatakan bahwa, Pak Pi, market kita tuh di kelompok ini. Gitu. Ya, tapi yang kita sasar itu untuk brand kelompok ini. Karena kelompok ini masa depannya masih panjang. Jadi kita invest di situ. Tapi kan spendingnya kecil, Abi. Jadi orang marketing melihat pasar adalah jumlah orang. Orang brand melihat pasar adalah isi otak. Nah, ini yang membedakan. Jadi antara daya beli dan perilaku itu beda urusan itu. Jadi kalau Anda ngomong brand, Pak, kalau brand saya sudah terkenal, apa saya masih butuh marketing? Itu nggak ada urusannya. Itu kayak rel kereta itu nggak bakal criss-cross, jalan masing-masing. Ya. Tapi benar bahwa ada dua tahap membangun brand. Yang tahap pertama adalah memperkenalkan value. Jadi kalau istilah saya, bahasa sederhananya, kalau konsumen beli, dia dapat apa? Itu harus dikenalkan dulu. Ya. Nah, kalau sudah beli, dia jadi siapa? Itu tahap berikutnya. Contohnya gini, kalau saya nih mau dikenal sebagai ustadz gitu ya, maka saya harus memperkenalkan diri, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa saya ini seorang ustadz atau seorang kiai gitu ya, seorang kiai. Maka image yang saya bangun pakai sorban, pakai gamis, terus bawa tasbih kemana-mana. Itu adalah image. Kemudian perilaku saya juga harus seperti seorang kiai. Itu tahap pertama harus disampaikan tuh. Kiai gitu. Tahap berikutnya adalah membuat orang yang kemudian dekat dengan saya itu bisa merasakan seperti kiai. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu yang orang suka lupa bahwa baik itu branding, baik itu brand produk atau personal brand, itu melalui dua tahap itu. Jadi seolah-olah tahap pertama nggak usah dikerjain, atau tahap kedua nggak usah dikerjain. Nah, dua tahap ya. Di kawan-kawan saya tulis bukunya lah, buku tipis saja. Sehat Pak Bi, amin. Ternyata tanya, apakah untuk pengusaha ekspedisi barang ikut pelatihan apa ya? Makasih Pak. Sama aja, di ekspedisi barang kan Anda butuh marketing juga, karena butuh klien. Kemudian butuh operation juga. Kemudian Anda butuh image juga. Anda butuh operation dan butuh finance juga. Oke.
Pak Bi, apa kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Tapi emang kalau kurang gerak itu jadi berasa kurang enak badan. Serak lah suara, ntar mesti disemprot lah pakai propolis. Nah, Yadi Nurjaman, Pak Bi mau nanya kira-kira indikator kalau brand kita itu bisa disebut bagus, apa aja Pak Bi? Nah, itu gampang aja. Kalau pembeli sudah kembali lagi untuk membeli, beli lagi, itu berarti brand Anda sudah bagus. Karena orang beli lagi itu karena apa? Puas, percaya. Kemudian tidak ingin kehilangan Anda. Lebih parah lagi, menunjukkan jati dirinya. Jadi, branding adalah mengubah pembeli menjadi pelanggan. Ya. Branding adalah mengubah pembeli menjadi pelanggan. Nah, itu. Ada yang ingetin tadi udah jam 19.39 ya udah. Saya masih 19.30, kamu di mana tuh? Pak Pi, gimana political branding di era pandemi sekarang ini? Sama aja. Bagaimana Anda membangun kepercayaan itu aja. Yang bedakan itu cuma channelnya aja. Kalau tadinya itu kampanyenya offline, sekarang kampanyenya online. Red Ocean gampil, bagaimana Black Ocean tertarik mau masuk? Mana ada Black Ocean? Ini ngawur ini. Tether Plus, kamu canda atau gimana nih? Yang ada tuh Blue Ocean, bukan Black Ocean. Tapi saya baru mulai bisnis sabun cuci piring. Gimana cara nge-branding yang pas? Thank you, Pak. Gini. Ini saya ulangi berkali-kali. Nge-branding itu kayak orang lempar bola ke tembok. Saya ulangi ya. Nge-branding itu kayak orang lempar bola ke tembok. Ketika Anda lempar, itu namanya branding. Pantulan baliknya, itu namanya brand. Ya. Jadi kalau Anda lempar bola, tidak mantul, branding Anda gagal. Mantulnya si bola ini disebut persepsi. Ada stimulasi, ada persepsi. Ada branding, ada brand. Jadi brand itu persepsi. Persepsi yang melahirkan ekspektasi, yang melahirkan reaksi, dan melahirkan aksi. Itu lengkapnya brand seperti itu. Jadi brand bukan logo, brand bukan merek, brand bukan iklan, brand bukan sosial media, bukan. Itu semuanya branding. Brand itu pantulannya. Jadi misalnya gini, Anda bikin iklan, mantul nggak? Kalau nggak mantul, iklannya gagal. Anda bikin story di feed IG, mantul nggak? Enggak, gagal. Anda bikin TikTok, mantul nggak? Enggak, gagal. Ya. Jadi kalau tidak menciptakan persepsi yang melahirkan ekspektasi, ya, yang melahirkan reaksi dan aksi, branding Anda gagal. Ya. Dah, gitu aja. Jadi kalau mau sabun cuci piring ini di branding, terserah Anda mau nge-brandingnya pakai apa. Ya. Apakah produknya digunakan untuk branding? Bisa. Apakah kemasannya? Bisa. Apakah tagline-nya? Bisa. Apakah iklannya? Bisa. Yang penting itu mantul enggak? Yang penting itu terjadi persepsi apa enggak? Oke, Najwa Inspires. Apa bisa jika sebuah koperasi memiliki satu merek untuk sebuah produk UMKM yang dibina lalu dikatakan sebagai komunal brand? Oh, bisa aja. Bisa aja, karena komunal itu kan kelompoknya. Kalau produknya itu kan cuma satu ya. Kayak Sate Marangi itu komunal brand.
karena melahirkan persepsi. Saya entrepreneur spring bed dengan merek Bernice Spring Bed. Menyimak ilmu, semoga dapat cipratan ilmu, semoga bisa diterapkan di brand kecil saya. Ya, makasih. Lanjut Pak Bi, sehat selalu. Pak Bi mau nanya, saya baru akan mulai usaha. Langkah pertama apa yang harus saya lakukan dan bagaimana agar produk saya dengan mudah dikenal dan dilirik? Terima kasih. Oke. Langkah pertama, kalau Anda mau berbisnis harus punya produknya. Nah, produk itu Anda bikin, itu kalau ada pasarnya. Kalau nggak ada pasarnya, jangan dibikin. Ya, yang dimaksud gini. Anda melihat ke kanan ke kiri, nggak usah survei lah ya, mahal. Lihat kanan kiri, itu kebutuhan dasar manusia itu apa? Kebutuhan yang mendasar itu apa? Misalnya, wah semua orang di sini makan ketupat. Ya udah, Anda jual ketupat pasti dimakan. Itu namanya generic need menghasilkan generic product. Terus Anda datang ke saya, Pak Bi, katanya ini kalau sudah banyak yang mau makan ketupat, saya bikin ketupat katanya laku. Kok saya punya nggak laku? Risiko dari generic product adalah itu, red ocean. Gimana caranya supaya keluar dari red ocean? Anda harus bikin added value. Anda cari masalah selanjutnya dari konsumen itu. Oh ternyata masalahnya kalau makan ketupat doang nggak enak. Harus ada opornya. Wah berarti Anda jualan bukan ketupat saja, tapi ketupat opor. Beda kan sama yang lain? Nah Anda dicari di situ. Itu namanya expected product. Produk yang dibangun ekspektasinya sehingga orang itu membeli. Terus yang lain ikut-ikut bikin, karena bikin opor itu gampang, akhirnya bikinlah semua orang ketupat opor. Wah, red ocean lagi. Bagaimana keluar dari red ocean? Anda harus memberikan added value supaya produk Anda menjadi augmented product. Oke, ini ketupat opor tadi ya, ketupat opor banyak, tapi saya punya ketupat opor Papua. Nah, ada satu added value. Maka bukan hanya orang Papua yang makan, tapi orang-orang yang kepengen ke Papua pun ikut makan. Pengen rasain Papua, gitu. Ini kalau mau bikin bisnis yang benar, ya caranya begitu. Jangan lihat kanan kiri, wah orang-orang pada bikin nih, ikut bikin ya, red ocean deh. Oke, udah 19.37, udah barusan azan di tempat saya. Udah pada follow nih ya. Oh ya, ini saya kasih bocoran nih. Kami akan punya program buat pasutri ini, pasangan suami istri. Tapi syaratnya harus follow Pak Bi, karena dari situ saya tahu nih, artinya level pengetahuan suami istri ini udah sama. Kalau level pengetahuannya nggak sama nih jadi setan bantal nih. Malam-malam bisik-bisik berantem. Tapi kalau level pengetahuannya sama itu harmonis terus. Karena pada kenyataannya 50% pengusaha UKM itu ya memang pap and mom ya. Jadi oleh karena itu saya persilakan buat teman-teman yang nyonyanya belum follow saya, silakan follow saya, nanti ada kejutan. Tahun 2021 banyak kejutan. Nggak usah gitu. Malam tahun baru ada kejutan. Baik. Udah diingetin sama teman-teman nih, udah 19.30 pada mau ke Pak Budi ya. Pertanyaan masih banyak, tapi nggak apa ya. Saya sudah sampai di sini.
Ya, ini saya didoakan lagi oleh teman ini. Terima kasih Pak Bi, ini yang bisa dilakukan sebagai langkah mengikuti jejak Pak Bi. Bikin komunal branding, semoga Pak Bi meridhoi kami, amin. Yang meridhoi itu bukan saya, yang meridhoi itu Allah. Saya hanya mendukung saja. Mudah-mudahan Allah ridho. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diwakafkan bareng sama saya, ngobrol-ngobrol. Saya udah lama loh, saya udah hampir sebulan ya. 2 minggu saya nggak live ya. Sibuk banget. Pensiun tambah sibuk nih, gimana nih orang-orang. Oke, ada yang ikut ini nggak? Ada yang ikut lomba tagline nggak? Bukan lomba tagline sih. Mengisi isian Pak Sutri. Nanti story cerita yang paling baik akan saya buatin tagline. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.